Ya, kita masuk ke secret 28, itu adalah hitung dulu. Ya, hitung dulu di sini apa yang perlu dihitung adalah berapa banyak waktu yang kita habiskan guna kita keluar kota, atau kita nggak harus keluar kota sih, jarak yang jauh aja untuk nemuin prospek calon prospek kita di kota lain. Ya, kalau saya kondisinya BSD, untuk apa saya harus misalnya ke Bandung, ya, untuk apa saya harus misalnya ke Jogja gitu ya, ini diilustrasikan seperti itu. Kalau saya belum uh, punya orang yang bisa betul-betul saya fokuskan di kota itu. Karena pertama belum tentu mau bergabung orangnya. Kalaupun orang itu bergabung, tentu membinanya sangat sulit. Ya, karena jaraknya terlalu jauh. Jadi selain kita bisa menghemat biaya transportasi dan akomodasi, kita juga bisa membuat beberapa janji pada hari itu dengan rekan-rekan kerja kita yang lain. Jadi waktunya itu kita bisa gunakan untuk rekan kerja yang ada hari ini. Oke? Jadi pergunakanlah waktu sebaik-baiknya Bapak Ibu. Ya, kita masuk ke secret 29, yaitu adalah win-win solution. Ya, di sini Anda bisa baca komunikasi yang terjadi, bagaimana Steve memberi contoh kepada Tom pada saat dia melakukan transaksi membeli tas, dia memprospek penjual tasnya. Oke, pada bagian ini ya. Sehingga saya nggak minta Anda baca atau saya bacakan karena ini akan panjang, tetapi intinya adalah dimanapun kita berada, saat kita melakukan transaksi pembelanjaan apapun, Anda mau beli sayur, Anda mau beli kue, Anda mau beli sepatu, Anda mau beli apapun, berbagilah peluang usaha dengan pemiliknya, supaya terjadi namanya win-win solution. Oke? Secret ke-30, itu adalah buku adalah media sponsorisasi. Jadi cara kita sponsorisasi di sini jelaskan bahwa tidak harus selalu melalui presentasi. Bisa juga Anda pinjamkan buku. Karena ini pengalaman yang sudah saya alami juga, banyak sekali rekan-rekan itu teropen mind saat saya pinjamkan buku. Jadi saya nggak ngomong, kebanyakan apalagi teman dekat. Ya, kalau Anda punya teman dekat, punya saudara dekat, dan dia anti banget sama MLM, stigmanya negatif tentang MLM, Anda pinjamkan aja bukunya. Anda bilang, tolong saya baru mulai bisnis HD, saya baru mulai bisnis MLM, boleh nggak saya minta tolong kamu untuk baca dulu, nanti ingatkan ke saya ya tentang pesannya apa, supaya saya nggak salah langkah gitu ya. Jadi Anda bisa gunakan kata-kata seperti itu. Tetapi di sini dikatakan di halaman 190, 191, ini jelas sekali buku ini mengajarkan kita bahwa buku-buku wajib, termasuk kita ya, termasuk Anda yang hari ini bergabung di Zoom ini adalah, ayo pinjamkan buku ke rekan-rekan Anda. Anda sendiri harus baca buku dulu. Ya, jadi jangan sampai Anda minjemin tapi Anda belum pernah baca. Ya, itu nggak fair namanya ya. Buku yang wajib tuh apa? Secret Book of MLM yang kita bahas ini. Ya, kalau Anda baca tadi dari Secret 1 sampai saat ini, Anda tentu tahu banyak poin yang sebenarnya saya lakukan adalah kesalahan selama ini. Bagaimana saya hanya closing, tapi saya tidak membina misalnya. Oke? Buku Cash Flow Quadrant ini penting banget karena di situ dikatakan bahwa bekerja itu banyak hari ini anak-anak muda terinspirasinya adalah cari pekerjaan di kantor, tapi lupa apa yang disebut dengan kebebasan finansial dan kebebasan waktu yang diharapkan. Ya, di awal tadi dikasih gambaran tentang keran. Oke, Bapak Ibu, Cash Flow Quadrant akan mengajarkan kita bahwa kita punya pilihan tentang 4 bagian penghasilan yang kita mau pilih. Kita mau ada di diagram yang mana? Ya, kita mau memilih sebagai employee, kita memilih punya usaha sendiri tapi konvensional, kita memilih sebagai sebuah sistem yang hari ini adalah bisnis HDI atau MLM, atau kita memilih sebagai investor. Ya, itu adalah pilihan. Dan buku yang sangat bagus sekali adalah Business School. 3 buku ini adalah 3 buku wajib yang bisa kita lakukan untuk sponsorisasi selain kita presentasi. Jadi waktu Anda beli buku jangan merasa rugi. Jangan merasa sayang-sayang sama bukunya hanya karena Anda merasa, aduh kan saya belum dapat bonus Bu Wina, masa saya harus beli buku? Buku itu bukan untuk biaya. Buku itu adalah akan menguatkan Anda pribadi untuk bertumbuh. Karena kalau untuk makanan aja Anda mau membeli yang sehat, masa untuk otak Anda, untuk otak kita,
Ya, untuk otak saya nggak mau memberikan nutrisi yang terbaik, yaitu apa? Buku. Saat Anda membiasakan 15 menit setiap hari membaca buku, secara tidak langsung Anda menutrisi mindset Anda, menutrisi pola pikir Anda, untuk Anda menjadi orang yang tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Ya, seringkali kita hidup karena penilaian orang lain, apa kata orang. Bapak Ibu, ini adalah secret terakhir, 31, itu adalah pilih yang terbaik. Di sini Anda diberikan satu gambaran, pada saat kita memilih sebuah perusahaan MLM, lihatlah latar belakang perusahaan tersebut. Bergabunglah dengan MLM yang memiliki keuangan perusahaan yang baik, manajemen perusahaan yang baik, fasilitas yang disediakan itu kayak apa, sistem informasi yang dimiliki itu seperti apa, sejarah perusahaan ini pernah jadi sesuatu yang kriminal atau tidak. Ya, jangan-jangan seperti kita lihat ada Meme Miles, ada Kinet, ya, ada Alimama, ya. Jadi Anda harus lihat sejarah perusahaannya, produknya itu punya nilai jual nggak? Manfaatnya seperti apa? Harganya ekonomis nggak? Sesuai nggak dengan manfaatnya? Ya, jadi ini Anda harus kuasai betul dengan Anda ikut product knowledge, training product knowledge ya. Kemudian sistem pembagian hasilnya, profit sharingnya, bisnis plan-nya, fair nggak? Anda bisa ikuti di training dasar bisnis plan. Kemudian sistem pendidikannya, jangan sampai Anda ikut sebuah MLM yang menjanjikan uang instan, uang besar, tapi Anda nggak pernah diajarkan bagaimana caranya. Anda akan terbentur sendiri ya, nanti jadi lebam-lebam sendiri gitu. Sana sini salah, sana sini salah, Anda trial error sendiri. Karena Anda nggak ada sistem pendidikannya. Pilihlah MLM yang terbaik. Dan kalau Anda bertanya kepada saya, tentunya saya akan mengatakan bahwa hari ini MLM terbaik adalah HDI. Bapak Ibu, Anda lihat kita sudah selesai pada buku berikutnya. Sampai ketemu di buku berikutnya maksud saya. Jadi Anda lihat di halaman 198, Bapak Ibu, ya, harus 198, 199 sampai 201 itu adalah buku-buku informasi yang harus Anda pelajari, yang Anda bisa baca. Dan saya tertarik sekali, saya ulangi Bapak Ibu, Big Secret nomor 1, ya tadi kita lihat di halaman awal, Big Secret nomor 1 itu kan dijelaskan di sini adalah multiple income. Ya, kalau kita lihat di halaman pengantar tadi di awal, itu adalah multiple income. Big secret nomor 2 itu adalah wealth management. Di sini dikatakan saya menyadari bahwa yang merawat saya saat saya usia lanjut nanti adalah saya hari ini. Sejauh mana Anda sudah menata keuangan Anda? Karena begitu Anda menata keuangan Anda dengan benar, itu sama seperti Anda menata masa depan. Ya, jangan sampai nanti di usia lanjut kita masih kebingungan bagaimana mencari penghasilan. Ya, di sini juga di halaman 203 sampai terakhir, Bapak Ibu, ini ada istilah-istilah yang bisa Anda pahami ya sampai halaman 209 210. 212 ya. Jadi dari halaman 203 sampai halaman 212 pada buku ini itu ada istilah-istilah yang bisa Anda pelajari. Anda bingung plan prospek itu apa sih? Bisnis plan itu apa sih? Closing itu apa sih? Jadi itu semua ada, kayak semacam istilah yang harus Anda ketahui. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat melakukan paksa. Ya, seberapa pantas paksa Anda di hadapan Tuhan, maka itu akan menentukan seberapa berhasil Anda di bisnis ini. Oke, paksa itu kita tahu P-nya adalah pray, A-nya adalah attitude, K-nya adalah knowledge, S-nya itu adalah skill, A-nya itu adalah action. Action itu artinya act I on. Bagaimana semuanya itu akan berhasil kalau Anda bisa melakukannya dengan benar. Kuasai pengetahuannya sehingga Anda mempunyai skill yang terlatih. Jangan hanya melakukan closing, tapi tanpa Anda melakukan pembinaan. Bapak Ibu sekalian, saya mengundang Anda semua untuk ayo kita mulai bisnis HD ini dengan cara yang lebih benar, lebih baik, dan kita punya pengertian yang benar apa yang harus kita lakukan, bukan yang senang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, saya rasa begitu saja dari buku Secret Book of MLM ini.
Bagi Anda yang sudah punya, baca sekali lagi sampai Anda tahu bagian mana yang belum Anda kerjakan. Bagi Anda yang belum punya bukunya, ayo Bapak Ibu, investasi. Hanya 75.000, Anda bisa beli di Billionaires, ya. Anda bisa tanya kepada orang yang mengundang Anda, karena buku ini bagus banget. Ini adalah buku yang akan membuat Anda paham kenapa Anda harus untuk menjalankan bisnis namanya HDI. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan kita ini. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan apa yang saya bagikan ini, Bapak Ibu mulai melakukan hal yang baik, ya. Semua yang baik tentunya dari Tuhan. Tetapi kalau ada kata-kata yang saya kurang berkenan, saya minta maaf, ya, karena itu dari kebodohan saya semata. Apa yang baik Anda bagikan, apa yang kurang dari saya minta maaf. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.